Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 16 Februari 2022. Dan pekabaran kita untuk hari ini dengan judul Kebaikannya Adalah Kekal. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan perdana untuk pelajaran firman Tuhan terkait dengan konsep makanan pada sebentar malam jam 8 waktu Manado. Sekali lagi pekabaran kita hari ini 16 Februari 2022 dengan judul Kebaikannya Adalah Kekal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Bila perjalanan firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pekabaran kita di hari ini 16 Februari 2022 dengan judul Kebaikannya Adalah Kekal. Dan ayat tema kita Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Sekali lagi Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan boleh bersembunyi kepada kita untuk selama-lamanya. Tidak perlu bertemu dengan kita karena dosa kita, tetapi dalam kasih setia Tuhan, Dia pada akhirnya mencari kita. Apa buktinya Tuhan mencari kita? Yaitu Dia mempersembahkan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita perlu bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bukan kebaikan yang sementara, tapi kebaikannya adalah permanen dan kebaikannya itu adalah kekal. Melalui segala ujian kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukan dengan beban dan segala kesusahan. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana. Jadi saudara, setelah dosa terjadi, Allah tidak lagi dapat menampakkan wajahnya kepada kita, kecuali Dia hadir melalui firman Tuhan, Dia hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, dan Dia boleh ada di hati kita saat ini. Namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku telah menderita kesusahanmu, mengalami pergumulanmu, menemui pencobaanmu. Aku mengetahui air matamu, aku juga telah menangis. Kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan ke dalam telinga manusia. Aku tahu. Jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapat simpati dalam hati siapapun di dunia, pandanglah kepadaku dan hiduplah. Meskipun seorang gembala sangat mengasihi domba-dombanya, ia lebih mengasihani anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Yesus bukan saja gembala kita, Dialah Bapa kita yang kekal. Dan Ia berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa." Alangkah indahnya sebutan ini. Anak yang tunggal, Ia yang ada di ribaan Bapa, Ia yang telah dinyatakan Allah sebagai orang yang paling karib kepadaku. Persekutuan antara Dia dan Allah yang kekal diambil untuk menggambarkan persekutuan antara Kristus dan anak-anaknya di bumi ini. Karena kita merupakan pemberian Bapanya dan pahala pekerjaannya, Yesus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Para pembaca, Ia mengasihimu. Para pendengar renungan pagi, ingat, Yesus mengasihimu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dapat diberikan oleh surga. Sebab itu, percayalah. Saudaraku, sekali lagi kebaikan Tuhan
permanen untuk kita, tidak hanya sementara, tidak hanya datang-datang musim. Kebaikannya itu kekal, kebaikannya itu permanen, kebaikannya itu begitu luar biasa, ajaib bagi kita. Kalau dosa memisahkan kita dari Tuhan, dosa membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kasih karunia Allah, Yohanes 3:16, mengurniakan anak yang tunggal, mempersatukan kita dengan Bapa, mempersatukan kita dengan Dia. Dan ketika Allah menyebutkan kita adalah anaknya, betapa bangga kita. Dia tidak menganggap kita adalah budak, dia tidak menganggap kita adalah pembantu, dia tidak menganggap kita adalah orang terbuang. Tapi Allah memanggil kita adalah anak-anaknya, mengangkat kita dari lumpur dosa, membawa kita kepada tahta kasih karunia. Dan pada waktu Tuhan datang nanti, kita akan meletakkan mahkota kita di bawah kakinya dengan berkata, terpujilah anak domba Allah yang sudah mati untuk dunia ini. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Bila kami berjalan tidak sendiri tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kasih-Mu lah menyertai kami. Terima kasih oleh karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, berkati kami sekali lagi hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya berkat-berkat Allah menaungi hidup kami. Berkati semua pendengar renungan pagi melalui channel ini, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.